si Bunda Korla, Gondrong katanya kau jangan bahas ikut-ikut mengenai aja. Diam kau Korla, pengacara jangan Agus. kau menghina. Si Agus kita bukan menghina dia, tapi ini udah jadi nggak rahasia publik ketika si Agus mempermalukan dirinya dia sendiri. Dia telah menghinakan dirinya dia sendiri dengan teriak-teriak, nggak bersyukur dibantu sama si Nopi, pakai ngelaporin Nopi. Itu tidak ada pelecehan di sini. Kalau menurut Pablo gimana? Sependapat nggak dengan Bunda? Bunda bukan orang hukum ya, tapi ini secara kita ngobrol, diskusi di orang dewasa. Ya. Jadi kalau selama ini dari pihak kuasa hukum si Gondrong lah ya, kita Gondrong. sepakatin dulu. Kita sebut namanya apa ini? Si Bando apa si Gondrong? Kalau Bunda sih maunya, kalau Bunda ya, karena dia kan selalu nimbrung di mana ada yang ramai. Seperti dia pernah nimbrung di ketika Bunda viral di 2001 apa 2021 dia kan nimbrung itu. Kalau Bunda bilang dia bagaikan ibarat kata belatung, nimbrung di mana yang ramai. Iya. Jadi kan selama ini si Belatung ini kan asik ngomong bahwasanya Agus ini orang lemah, orang buta. Nopi nampain muka sayang. Kalau saya bilangnya justru si Agus ini bukan orang lemah, bukan orang buta. Secara fisik terlihat lemah, tetapi secara hati keras. Bener. Dari perilakunya ketahuan dia teriak-teriak. Karena kalau kita berpikir secara jernih aja, orang yang lemah, orang yang katanya dijolimi, orang yang katanya buta, sebaiknya tidak mampu untuk melakukan polisi. Sampai dia bisa laporan polisi banyak loh. Itu banyak ya. Dia sudah banyak melaporan polisi. Dua apa tiga? Gila. Orang yang kita tahu awam ya padahalnya. Iya. Artinya kalau dibilang lemah. Bentar. Bunda mau bertanya. Dari mana ide dia untuk melapor? Tentu ada orang yang mempengaruhi dia. Oh pasti ya, kalau melapor itu kan tentunya adalah langkah-langkah atau upaya hukum. Kalau langkah atau upaya hukum pasti yang ngajarin adalah orang hukum. Pasti orang yang mengerti hukum. Orang yang mengerti hukum ini tentunya harus orang yang si Agus percaya dan orang yang sering bersama jadi Agus bisa terus. Tebak siapa orangnya. Jadi begitu analisanya itu gampang sebenarnya. Gitu sih Bun. Ya, waktu kamu bicara sama, makanya Bunda ada sedikit omongan kamu ada yang Bunda petik ketika kamu kan dipanggil sama si Denny. Kamu Denny bertanya, kenapa si Agus bisa dilaporkan? Karena menurut kamu bahwa si Agus itu telah menggelapkan duit, menggelapkan dan uang donasi. Karena itu kan berbentuk donasi, bukan berbentuk privat sumbangan. Iya. Iya kan? Menurut Bunda yang bukan orang hukum, secara kita menggunakan akal sangatlah tidak pantas. Jadi kita sepakat bahwa yang kita laporkan saat ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan Bun. Itu sebagaimana yang dimaksud pasal 372 KUH pidana gitu. Nah jadi kenapa bisa kami menduga itu adalah suatu perbuatan pidana? Jadi pada konteksnya ketika uang tersebut dihimpun atau digalang masuk ke dalam rekening daripada Agus, harusnya uang tersebut disepakati, ada kesepakatan non verbal. Walaupun belum ada kesepakatan, tapi setidaknya menunggu kesepakatan dulu gitu ya. Ya, jadi kesepakatan non verbal itu terjadi sejak podcast Densu. Oke. Pada saat itu orang-orang sepakat uang tersebut dikirimkan ke rekening tersebut dipergunakan untuk pengobatan mata. Lalu adalah dugaan di sana, dugaan penyalahgunaan hasil pengumpulan dana tersebut, kan gitu. Sehingga akhirnya yayasan melakukan satu perbuatan moral di mana melakukan pencegahan agar uang tersebut tidak lagi disalahgunakan karena ada beban moral. Apapun ceritanya, yang membawa Agus ke podcast Densu
terkait untuk mencari keadilan adalah Anak-anak Novi. Bunda tolong ditap-tap layarnya biar makin banyak yang lihat, biar banyak yang menonton. Tolong dikasih tahu.